Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku sekalian. Gimana kabarnya pada pertemuan kali ini? Mungkin ini merupakan suatu pertemuan pertama kita dan dapat terus berlanjut jika saudara-saudara melanjutkan dalam bimbingan khusus aplikasi Adobe Photoshop. Untuk pertama-tama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah mengenal aplikasi Adobe Photoshop? Gimana? Ada yang bisa dijabarkan? Mungkin Sekilas saja. yang saya tahu Adobe Photoshop itu untuk kita gunakan mengedit logo maupun banner yang berbasis gambar. Ya, bagus. Lebih tepatnya yaitu Photoshop merupakan suatu software atau aplikasi besutan dari Adobe System yang digunakan untuk memanipulasi suatu gambar atau foto secara profesional. Biasanya aplikasi ini sering digunakan para desainer profesional untuk memodifikasi foto, merubah tampilan foto, membuat grafik, membuat desain apapun. Biasanya lebih mudah menggunakan aplikasi Photoshop. Ada beberapa jenis dari Photoshop atau versinya, mulai dari CS 7, 5, 3 ataupun yang berakhir dengan tahun seperti 2020, 2016 dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan lebih mengenal dalam tentang software Adobe Photoshop. Sebelumnya apakah sudah ada yang pernah mengoperasikan secara langsung aplikasi ini? Selain mengenal saja. Di dalam aplikasi Adobe Photoshop terdapat 4 bagian utama, yaitu ada menu bar yang terletak di bagian atas. Ini dinamakan menu bar. Seperti file, edit, image, layer, dan lain sebagainya. Kemudian ada toolbox. Toolbox itu terletak di samping kanan layar, samping kiri. Ya, dari saudara sebelah kiri. Di sini itu merupakan alat-alat yang biasanya digunakan dalam mengoperasikan Photoshop untuk mengotak suatu gambar ataupun foto. Kemudian yang berada di tengah-tengah ini dinamakan kanvas atau biasanya tempat untuk kita meletakkan gambar ataupun foto yang siap untuk diedit ataupun dirubah-rubah. Kemudian di bagian sebelah kiri ini dinamakan Windows Palette. Sebelah kiri atau sebelah kanan dari saudara ini dinamakan Windows Palette. Di sini merupakan suatu perangkat yang biasanya digunakan untuk mengatur parameter foto atau mengatur suatu layer. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu layer dan setiap toolbox ini nanti juga akan diberikan dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan lebih mengenal lebih jauh alat-alat yang ada di toolbox. Yang pertama yaitu marquee tool. Itu merupakan alat untuk menseleksi objek atau foto untuk diedit lebih dalam di langkah selanjutnya. Di marquee tool terdapat dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama yaitu rectangle
marquee tool digunakan untuk menyeleksi objek yang berbentuk kotak atau persegi. Yang kedua, ada vertical marquee tool digunakan untuk menyeleksi objek berbentuk lingkaran atau bulat. Di beberapa versi Adobe Photoshop juga terdapat dua tambahan lagi, yaitu single row marquee tool yang digunakan untuk menyeleksi objek berbentuk horizontal dan single column marquee tool yang digunakan untuk menyeleksi objek berbentuk vertikal. Baik, ada yang ditanyakan? Untuk selanjutnya kita mengenal toolbox yang kedua, yaitu dinamakan move tool. Toolbox tool ini digunakan untuk memindahkan foto ataupun objek dari satu layar atau yang terdapat di layar digunakan ke atas, ke bawah, ke samping, dan manapun yang kalian inginkan. Biasanya ini adalah tool yang sering kali digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tool berikutnya, yaitu lasso tool. Lasso tool merupakan alat untuk menyeleksi objek secara bebas sesuai dengan keinginan kita. Berbeda dengan marquee tool yang telah tadi saya jelaskan. Kalau marquee tool sudah memiliki bentuk, yaitu ada persegi ataupun lingkaran. Kalau lasso tool ini bebas, mau bentuk sesuai yang kita inginkan. Ada 3 jenis, yaitu lasso tool biasa untuk sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua yaitu polygonal lasso tool yang digunakan untuk menyeleksi objek berbentuk garis-garis besar. Yang terakhir yaitu ada magnetic lasso tool yang secara otomatis akan menempel pada objek yang akan kita seleksi sesuai dengan keinginan kita. Untuk tool yang selanjutnya dinamakan magic wand tool yang berguna untuk menyeleksi objek berdasarkan warna yang sama. Ada lagi yang serupa, hampir mirip fungsinya, yaitu full selection tool, yaitu menyeleksi area berdasarkan warna yang sama. Oke, untuk tool selanjutnya dinamakan crop tool, yaitu untuk memotong objek atau gambar yang ada di dalam Photoshop. Kemudian adalah slice tool, yaitu untuk memotong objek atau gambar menjadi beberapa bagian sesuai dengan yang kita inginkan. Ada lagi pecahan dari slice tool, yaitu slice select tool, yaitu memotong bagiannya sudah dipotong oleh slice tool jadi beberapa bagian lagi. Untuk tool yang berikutnya yaitu dinamakan eyedropper tool yang berguna untuk mengambil sampel warna pada gambar. Kemudian ada lagi color sample tool yang digunakan untuk mengambil sampel warna pada 2 titik yang berbeda. Kemudian ada ruler tool yang digunakan untuk mengukur jarak antara satu titik dan titik yang lainnya pada gambar. Dan terakhir ada note tool yang berguna untuk membuat catatan pada suatu gambar. Tool yang selanjutnya dinamakan spot healing brush tool yang berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda pada gambar. Kemudian ada lagi dinamakan healing brush tool, yaitu menyamarkan atau menghilangkan noda-noda pada gambar, tetapi harus
mengambil sampel warna terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah dinamakan patch tool. Ini juga digunakan untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda pada gambar, tetapi harus menseleksi area terlebih dahulu, kemudian menyeretnya ke bagian gambar yang sudah fungsi. Tool atau alat selanjutnya dinamakan brush tool yang berbentuk seperti kuas ini, yaitu untuk menggambar dengan bentuk kuas. Kemudian ada lagi dinamakan pencil tool, itu sama untuk menggambar objek tapi dalam bentuk goresan pensil. Kemudian ada alat lagi dinamakan color replacement tool, yaitu berguna untuk mengubah warna pada objek. Dan ada lagi dinamakan mixture brush tool, yaitu digunakan untuk mencampur berbagai macam warna dimulai dari 2 atau lebih jadi satu warna baru. Tool selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eraser tool, yaitu berguna untuk menghapus objek atau gambar. Kemudian di bawahnya eraser tool terdapat background eraser tool yang digunakan untuk menghapus background menjadi transparan. Ada lagi yaitu magic erase tool yang berguna untuk menghapus suatu warna yang dominan yang telah kita pilih. Kemudian di bawahnya ada gradient tool, yaitu berguna untuk membuat warna secara gradasi. Di bawahnya lagi ada paint bucket tool, yaitu membuat warna sesuai dengan warna yang telah kita pilih di foreground. Ya, dinamakan sharpen tool, yaitu untuk menajamkan suatu gambar atau objek. Dan ada smooth tool yang digunakan untuk memberikan efek seperti cat lukis atau cat air pada gambar. Kemudian ada lagi dinamakan blur tool, yaitu memberikan efek blur pada objek atau gambar. Di bawahnya terdapat tool yang dinamakan dots tool, digunakan untuk memperterang suatu gambar atau objek. Kata dari dot tool yaitu ada burn tool, digunakan untuk memberikan efek gelap atau menggelapkan objek atau gambar. Kemudian ada lagi ponce tool, digunakan untuk mempertajam atau mengurangi warna pada gambar atau objek. Selanjutnya dinamakan pen tool, yaitu berfungsi untuk membuat garis patch pada gambar atau objek. Di bawahnya terdapat namanya freeform pen tool, yaitu berfungsi untuk membuat garis pad secara bebas dan keinginan kita pada gambar atau objek. Kemudian ada lagi lebih detailnya lagi, ada tool pen tool, yaitu berfungsi untuk menambahkan titik angkor pada objek yang telah kita bentuk menggunakan pen tool tadi. Kemudian ada lagi dinamakan delete anchor point tool, yaitu untuk menghapus titik angkor pada objek atau gambar yang telah kita beri pen tool tadi. Kemudian yang terakhir ada convert point tool yang berfungsi untuk mengubah titik angkor sesuai dengan keinginan kita, mau dilebarkan, disempitkan atau bagaimanapun. Oke, untuk tool selanjutnya dinamakan horizontal type tool, berfungsi untuk membuat tulisan dalam bentuk horizontal.
Yang kedua ada vertical type tool yang berfungsi untuk membuat tulisan berbentuk vertikal. Kemudian ada lagi yaitu horizontal type mask tool yang berfungsi untuk menseleksi tulisan dalam bentuk horizontal. Dan yang terakhir ada vertical type mask tool yang berfungsi untuk menseleksi tulisan dalam bentuk vertikal. Untuk tulisannya yaitu rectangle tool, yaitu membuat objek berbentuk segi empat. Kemudian ada lagi di bawahnya yaitu rounded rectangle tool, yaitu membuat objek berbentuk segi empat tapi dengan sudut yang melengkung. Kemudian ada ellipse tool, yaitu membuat objek berbentuk lingkaran atau bulat. Kemudian ada lagi polygon tool, yaitu berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi banyak. Tool berikutnya yaitu line tool, berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk garis. Dan ada juga dinamakan custom shape tool, yaitu membuat objek sesuai dengan shape yang telah tersedia. Dan yang terakhir, tool yang perlu kita pahami yaitu zoom tool, berfungsi untuk memperbesar atau mengecilkan layar, gambar maupun objek. Demikian untuk kelas pada kali ini yang telah kita isi tentang materi dasar atau komponen yang perlu kita pahami terlebih dahulu untuk mengoperasikan Adobe Photoshop sebelum jadi desainer profesional seperti yang kalian impikan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih perdalam seputar Adobe Photoshop untuk melangkah ke step atau tahap selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.